You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep. Now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done I'll be gone. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Astro Aerial Graphy and Drone dengan instansi Universitas Diponegoro. Saya Tito Bobot Pamungkas selaku ketua tim. Kemudian ada Dimas Arjun selaku anggota 1. Kemudian ada Jeffrey Kori selaku anggota 2. Kemudian ada Perdana Wira Atmaja selaku anggota 3 dan Bonifasius Bimo selaku anggota 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan kemajuan usaha yang telah kami laksanakan selama 1 bulan ini dari awal pendanaan cair hingga pada detik ini. Langsung saja kita masuk ke laporannya. Di sini ada cover laporan kemajuan wirausaha mahasiswa vokasi atau PWMV, dan ini kita masuk ke laporannya. Di next. Baik, yang pertama kita masuk ke progres kemajuan usaha. Yang pertama mengenai produk, silakan kepada saudara Perdana Wira untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan progres kemajuan produk. Jadi pada pencairan termin pertama, kelompok usaha kami yaitu Astro Aerial Graphy and Drone mendapatkan pendanaan sebesar 8 juta yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbuddikti. Lalu terdapat pula dana tambahan atau modal mandiri yang diperoleh dari masing-masing anggota tim dengan total dana sebesar Rp1.500.000. Sehingga jumlah total atau akumulasi modal tim usaha kami adalah sebesar Rp9.500.000. Berikut adalah bukti pencairan dana dari Kemdikbud, yaitu khususnya pada Jenderal Pendidikan Vokasi sebesar Rp8 juta. Bisa dilihat pada proposal atau presentasi kami. Lalu selanjutnya adalah jumlah modal yang terkumpul telah dikelola untuk pendanaan pembelian produk guna menunjang usaha kami yaitu Astro Aerial Graphy and Drone. Dan adapun kebutuhan produk yang dibeli adalah yang pertama, kita membeli drone utama plus baterai cadangan senilai Rp7 juta. Kemudian ada drone mainan untuk penjualan senilai Rp900.000. Kemudian ada biaya servis atau upgrade drone senilai Rp650.000 dan biaya pelatihan senilai Rp400.000. Sehingga total dana yang telah terpakai adalah sebesar Rp8.950.000 dan dana yang tersisa adalah sebesar Rp550.000. Berikut adalah bukti nota dan dokumentasi pembelian drone utama plus baterai cadangan pada gambar pertama, dan untuk gambar yang kedua adalah dokumentasi pembelian drone mainan untuk dijual kembali. Next.
Nah, untuk gambar yang ketiga ada dokumentasi dan nota biaya servis atau upgrade drone. Nah, next. Berikut juga dilampirkan dokumentasi pelatihan drone. Nah, next. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan kepada Tito. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah mengenai produk, kemudian akan saya lanjutkan sendiri untuk mengenai pelanggan ya. Jadi untuk penjualan drone sendiri, kita menggunakan drone dengan seri HX750 dengan gambar sebagai berikut, dan juga unit drone tadi yang telah disampaikan oleh Saudara Perdana. Next. Dengan unit drone tersebut, kita berhasil menjual 3 unit drone. Untuk pelanggannya sendiri rata-rata adalah memiliki gender laki-laki dan berusia sekitar 20 hingga 30 tahunan. Kebanyakan dari pelanggan yang mencari drone adalah untuk membelikan anaknya untuk mainan anaknya. Nah, ada dokumentasi mengenai beberapa pelanggan yang telah kami dokumentasikan. Yang pertama ini adalah pelanggan yang membeli unit drone dengan menggunakan fitur COD, dan penjualan ini bersifat offline. Jadi pelanggan mengetahui iklan kami dari Facebook, kemudian berminat untuk membeli unit drone dengan fitur COD. Dengan nama bagus, usia 25 tahun, tujuan membeli adalah untuk mainan anaknya. Kemudian untuk di bawah ini adalah penjualan drone yang berhasil terjual dengan cara offline di Stadion Diponegoro Semarang. Jadi ada pasar Minggu pagi di Stadion Diponegoro Semarang dan kami berusaha untuk menawarkan drone kami. Sehingga dari kebanyakan orang yang lewat, banyak yang tertarik namun hanya satu yang serius untuk membeli unit drone kami. Next. Dan yang terakhir adalah penjualan menggunakan Tokopedia. Pelanggan berasal dari kota Semarang dengan menggunakan fitur GoSend untuk pengirimannya. Dengan gender laki-laki juga dan berusia sekitar 30 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang tertarik untuk membeli unit drone di Astro Aerial Graphy and Drone adalah laki-laki dengan usia sekitar 20 hingga 30 tahun dan berasal dari kota Semarang untuk saat ini. Next. Baik, itu saja dari pelanggan, kemudian akan dilanjutkan oleh Jeffrey Cory Santoso untuk menjelaskan di bagian pemasaran. Silakan. Terima kasih atas waktunya untuk Saudara Tito. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pemasaran. Nah, untuk pada awal berdirinya usaha Astro Aerial Graphy and Drone selama periode pencairan dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, tim mengoptimalkan usaha dalam hal penjualan drone. Tim memanfaatkan dana mandiri untuk stok drone yang akan dijual. Pada tahapan ini agar produk yang dijual dapat menjangkau masyarakat, maka tim melakukan terobosan dengan membuat online shop yaitu Tokopedia dan Shopee. Nah, untuk buktinya sebagai berikut. Dapat dilihat, itu adalah bukti untuk platform Tokopedia dan Shopee. Nah, selain membuat online shop, tim juga melakukan branding bersama melalui story sosial media. Selain itu, Astro Aerial Graphy and Drone juga bermitra dengan toko Nikotoys untuk penjualan drone dengan metode titip barang, yang mana usaha penjualan drone sudah berhasil menjual sebanyak 3 unit. Selanjutnya, guna mempromosikan unit usaha Astro Aerial Graphy and Drone, tim membuat akun media sosial berupa Instagram, Facebook page, dan juga website sebagai media branding produk dan jasa, serta mengupload konten dan produk di akun media sosial Astro Aerial Graphy and Drone. Nah, untuk bukti-buktinya dapat dilihat pada tampilan presentasi kami. Yang pertama itu adalah Instagram dari Astro Aerial Graphy, lalu ada laman Facebook dari Astro Aerial Graphy. Nah, selanjutnya ini adalah website dari Astro Aerial Graphy and Drone. Sekian dari saya, aku kembaliin ke Tito. Baik,
terkait pemasaran adalah seperti itu. Kemudian kita masuk ke operasional, akan dijelaskan dengan Saudara Bimo. Silakan Bimo. Terima kasih Mas Tito. Oke, saya lanjutkan untuk operasional. Operasional yang telah dilakukan oleh Astro Aerography and Drone antara lain adalah pelatihan drone, penjualan drone, dan transportasi. Pelatihan drone dilaksanakan menggunakan jasa profesional pilot drone yang ada di Semarang. Kemudian untuk penjualan drone, kami menjual unit yang terbilang murah karena target dan sasaran kami ialah anak-anak hingga dewasa dengan pemasaran melalui media online maupun offline, serta menitipkan ke mitra yakni toko Nico Toys, sehingga kami mampu menjual 3 unit drone dalam kurun waktu 1 bulan. Lalu selama kami melakukan pencarian unit drone utama yang akan digunakan untuk aerography, kami menggunakan 1 unit mobil guna kebutuhan transportasi. Dan berikut adalah dokumentasi operasional penjualan dari Astro Aerography and Drone dengan memiliki mitra jual yakni toko Nico Toys. Lalu di sini ada dokumentasi kelompok dalam melakukan operasional pemeliharaan unit drone utama dan dokumentasi dari operasional perjalanan yang dilakukan oleh tim Astro Aerography and Drone ketika melakukan kegiatan pembelian drone utama. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Bimo. Sebelumnya saya lanjutkan ya terkait dengan laporan kendala. Dalam menjalankan usaha tentu mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Pada hal ini Astro Aerography memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu dari segi usaha. Jika ditinjau dapat kita ketahui bahwa Astro ini berdiri sebagai usaha baru, maka memerlukan branding yang intensif dalam pelaksanaannya. Kemudian diperlukan juga sinergitas yang kuat dalam SDM-nya, meninjau di kondisi pandemi ini yang mengharuskan personil dari tim masih menetap pada domisilinya masing-masing. Tetapi kendala tersebut umum dalam sebuah pendirian usaha dan tidak lain merupakan sebuah proses dalam merintis usaha. Selain itu, selama periode pelaksanaannya, hal yang menjadi kendala yaitu ketika terjadi perbedaan antara perencanaan dengan penerimaan dana, sehingga mengubah dari teknis yang sudah ditetapkan. Tim berusaha mengatur secara ulang terkait anggaran yang dipergunakan. Hal itu didasarkan ketika tim pada mulanya, ketika awal menganggarkan kebutuhan alat dan perlengkapan lainnya sebesar 16.500.000 dengan rincian sebagai berikut untuk perencanaan awal, yakni peralatan usaha yang terdiri dari kamera, drone utama, tripod, kemudian baterai cadangan drone, lalu drone cadangan yang sejumlah 13.650.000 untuk total peralatan usaha. Kemudian ada pelatihan usaha yaitu senilai 500.000, kemudian kebutuhan promosi yang terdiri dari kartu nama, brosur, MMT, iklan, yakni dengan jumlah 925.000 dan biaya lainnya berupa hosting yakni 1.300.000. Berikut adalah perencanaan awalnya dengan perakiraan dana total 16.500.000. Next. Dan kemudian ada dana darurat juga 125.000, jumlahnya 1.425.000 dengan total yang sudah disebutkan tadi. Namun dalam pelaksanaannya dana yang diperoleh sebesar 10 juta. Oleh karena itu tim melakukan perencanaan baru terhadap kebutuhan Astro dan ada tim melakukan pembahasan secara ulang untuk mengalokasikan dana sebesar 10 juta. Dan dana tersebut kami pergunakan seminimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan usaha. Selain itu, Astro juga mengesampingkan beberapa kebutuhan Astro untuk dianggarkan pada kebutuhan yang kami kira adalah kebutuhan yang utama terlebih dahulu. Di sisi lain, kami juga melakukan penjualan drone dengan menggunakan dana mandiri atau modal bersama dalam sebuah tim, sehingga setiap pemasukan yang didapatkan akan masuk sebagai aset keuangan
perusahaan Astro yang akan digunakan dalam pengembangan Astro lebih lanjut. Perencanaan baru tersebut yakni dengan dana hibah 10 juta, kemudian dana termin 1 yang sudah kami terima dengan anggaran senilai 8 juta, kemudian dana termin 2 yakni 2 juta. Untuk rinciannya yakni untuk peralatan usaha terdiri dari drone utama senilai 6 juta, kemudian baterai cadangan 1 juta yang sudah ada dokumentasinya di awal. Kemudian kita melakukan pemeliharaan atau upgrade drone yaitu pada fleksibel dengan senilai 650.000. Biaya pelatihan 400.000, kemudian totalnya adalah 8.050.000, dan dana termin ini dengan 8 juta kami pergunakan dan kita menggunakan dana mandiri senilai 50.000 untuk memenuhi dana dari total kebutuhannya. Dan untuk perencanaan baru ini kita juga merencanakan untuk plan di bulan selanjutnya, yakni dengan menganggarkan kebutuhan promosi. Next. Promosi berupa iklan pada Facebook dan Google Ads, kemudian hosting, dan kebutuhan lainnya, yakni untuk totalnya adalah 2 juta. Proses pendanaan usaha ini telah berlangsung pada 14 September 2021 yang sudah disertakan buktinya pada awal tadi, sehingga dengan jangka waktu kurang lebih 2 minggu tim sudah berprogres sejauh ini dan bisa menjual 3 unit drone senilai 750.000. Dan untuk jasa aerografi sejauh ini kita masih melakukan persiapan untuk unitnya sebagai proses dalam melakukan tag video untuk layanan jasa. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Saudara Tito. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian untuk laporan keuangan mungkin bisa disampaikan oleh Saudara Bimo. Oke, terima kasih untuk Saudara Tito atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Dengan catatan laporan keuangan ini kita laporkan dari total pencairan termin yang pertama. Jadi total pendanaan pada saat ini adalah 10 juta rupiah dengan total pencairan termin pertama yaitu 8 juta rupiah dan total pengumpulan dana mandiri adalah 1,5 juta rupiah. Dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku kita merencanakan 13.650.000 rupiah. Pada pelaksanaannya kita mengeluarkan 7.350.000 rupiah. Lalu untuk alat bantu di perencanaan kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Pada pelaksanaan kita mengeluarkan biaya sebesar 10.000 rupiah. Untuk pemasaran di perencanaan kita mengeluarkan biaya 925.000 rupiah, tetapi pada pelaksanaannya kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Lalu untuk distribusi kita merencanakan biaya 200.000 rupiah dan dengan pelaksanaannya kita mengeluarkan biaya 100.000 rupiah. Lalu untuk tempat usaha, karena kita tempat usaha memakai jasa online, kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Untuk lain-lain, di perencanaan kita mengeluarkan biaya 650.000 rupiah. Pada pelaksanaannya kita mengeluarkan biaya 1.050.000 rupiah. Lalu untuk rincian pada bahan baku adalah sebagai berikut, yakni drone utama dan drone yang kita pakai itu dengan merek DJI Phantom 4. Pada saat perencanaan kita menganggarkan biaya untuk membeli drone adalah 7 juta rupiah. Lalu pada pelaksanaannya kita mengeluarkan biaya 6 juta rupiah. Lalu untuk drone latihan kita merencanakan biaya 500.000 rupiah dan pelaksanaannya kita mengeluarkan biaya 350.000 rupiah. Lalu untuk kamera pada perencanaan kita menganggarkan 5 juta rupiah, tetapi untuk pelaksanaannya kita tidak membeli kamera. Lalu untuk tripod kita menganggarkan biaya sebesar 200.000 rupiah
dan pada pelaksanaannya kita juga tidak membeli tripod. Lalu untuk baterai, kita menganggarkan biaya sebesar Rp900.000 dan pelaksanaannya kita mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000.000. Lalu selanjutnya ada rincian alat bantu. Di rincian alat bantu ini kita hanya membeli SIM card dengan harga Rp10.000. Lalu selanjutnya ada rincian pemasaran. Yang pertama ada iklan selama 6 bulan. Kita pada saat itu menganggarkan biaya Rp700.000, tetapi sekarang kita tidak, sementara ini belum mengeluarkan biaya untuk iklan. Lalu untuk MMT kita menganggarkan biaya sebesar Rp100.000 dan saat ini kita juga belum memiliki MMT. Lalu untuk kartu nama kita menganggarkan biaya sebesar Rp25.000 untuk satu box dan sekarang ini kita juga belum membeli kartu nama tersebut. Lalu yang terakhir ada brosur. Kita menganggarkan biaya sebesar Rp100.000 untuk satu paket dan saat ini kita juga belum membeli brosur tersebut. Lalu untuk distribusi, rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu transportasi. Kita menganggarkan Rp200.000, tapi pada pelaksanaannya kita hanya mengeluarkan Rp100.000. Lalu untuk tempat usaha, rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Shopee. Kita tidak mengeluarkan anggaran untuk biaya tersebut dan begitu juga untuk Tokopedia. Kita juga tidak menganggarkan untuk rincian tersebut. Lalu yang terakhir ada biaya untuk lain-lain dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah latihan. Pelatihan tersebut kita menganggarkan sebesar Rp500.000, tetapi pada pelaksanaannya kita hanya mengeluarkan biaya Rp400.000. Dan untuk pemeliharaannya kita menganggarkan biaya sebesar Rp150.000, tapi pelaksanaannya kita mengeluarkan biaya sebesar Rp650.000. Untuk laporan kegiatan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tito. Baik, terima kasih atas laporan dari kemajuannya dari kami, tim Astro Aerial Gravity and Drone. Kemudian next, kita akan melampirkan beberapa bukti dari dokumentasi kegiatan kami yang telah kami laksanakan dari awal. Termasuk dengan video yang telah diputar di awal presentasi tadi, itu adalah hasil karya dari Astro Aerial Gravity and Drone sebagai video perdana dari kami. Baik, untuk bukti kegiatannya, yang pertama ini adalah kami mendapatkan pencairan dana untuk termin pertama senilai Rp8 juta pada tanggal 14 September 2021. Kemudian kami melakukan pencairan drone utama, ini ada dokumentasinya. Dan ini adalah dokumentasi saat kami membeli drone tersebut. Next. Baik, ini adalah dokumentasi dari beberapa penjualan yang telah kami dapatkan, yaitu ini di Pasar Minggu Pagi Stadion Diponegoro. Kemudian untuk di bawahnya ini adalah unit drone mainan yang kami jual juga, salah satunya adalah UFO Venture. Kemudian untuk foto yang paling bawah atau yang ketiga ini adalah dokumentasi saat kami melaksanakan perbaikan atau pemeliharaan serta upgrade drone senilai Rp650.000. Next. Baik, foto di atas adalah dokumentasi saat kami melakukan pelatihan drone dengan didampingi oleh jasa profesional pilot drone yang ada di Kota Semarang. Dan di bawah ini adalah akun dari Tokopedia kami. Next. Dan ini adalah akun dari Shopee kami untuk menjual secara online. Kemudian ada sosial media kami juga.
Ini adalah Instagram dari Astro. Next. Kemudian kita juga memiliki Facebook fanpage, yaitu seperti berikut. Next. Ini adalah website, dan foto yang di bawah ini adalah foto kerjasama kami dengan mitra jual kami, yakni toko Niko Toys, untuk melakukan penjualan unit drone dengan metode titik barang ya, sesuai dengan yang dijelaskan di awal tadi. Next. Nah, ini adalah salah satu juga dari unit drone yang kita jual, yakni HX750. Dan di bawahnya adalah dokumentasi dari beberapa pelanggan kami yang membeli unit drone kami. Next. Ya, ini yang tadi di Pasar Minggu Pagi Stadion Diponegoro. Ada dokumentasinya. Next. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dari penjualan online kami yang berhasil terjual dengan mitra Tokopedia. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan dari tim Astro Aerial Graphy and Drone. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucap, dan selebihnya kami ucapkan terima kasih atas penjualannya. Kami dari tim Astro Aerial Graphy and Drone menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada tim penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.